Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Timnas Indonesia U19 akhirnya memastikan diri untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF U19, di mana di matchday terakhir Timnas U19 berhasil mengalahkan perlawanan dari Timur Leste dengan skor yang telak 6-2. Di mana di klasmen akhir grup A ini Timnas Indonesia berhasil menyapu bersih seluruh kemenangan di babak penyisihan grup A dengan poin 9 ternyata ya, dengan poin sempurna. Dan banyak sekali momen-momen menarik di pertandingan terakhir matchday ketiga grup A ini, di mana sang striker kita Jens Rappen mencetak brace dan juga Arkan Kakak akhirnya pecah telur. Lalu ada pemain bertahan lagi-lagi Kadek Arel mencetak gol, selalu mencetak gol di 3 pertandingan. Dan tentu juga Timnas Indonesia U19 di matchday ketiga ini benar-benar menampilkan permainan yang sangat baik ya. Selepas dari banyak sekali kritik yang diberikan kepada tim asuhan Indra Syafri ini ketika sebelumnya melawan Kamboja ya. Jadi di pertandingan terakhir matchday ketiga grup A ini, Indra Syafri melakukan rotasi akhirnya ya. Di pertandingan terakhir grup ini Indra Syafri merotasi sekitar ada 6 pemain yang dirotasi di starting line up, di mana salah satunya ada Welber Jardim yang dimainkan starter dan striker Jens Rappen ya, bersamaan dengan Welber Jardim dimainkan langsung oleh Indra Syafri sebagai starter. Dan terbukti memang rotasi pemain yang dilakukan oleh Indra Syafri ini benar-benar membuahkan hasil ya, di mana Timnas Indonesia U19 memperlihatkan permainan yang sangat apik. Dan tentu juga memang yang kita inginkan sebagai para pecinta sepak bola, sebagai penggemar Timnas Indonesia, anak-anak muda ini memperlihatkan permainan yang atraktif dan juga banyak banyak menciptakan kreasi, terutama di lini tengah gitu ya. Di pertandingan sebelumnya memang Indra Syafri ini banyak dikritik soal taktik yang selalu mengandalkan pemain sayap ya, dan selalu mengandalkan serangan-serangan dari sayap dan melakukan serangan lewat crossing. Nah, tetapi di pertandingan ini jelas terlihat sekali perbedaannya, di mana Welber Jardim yang diplot sebagai gelandang tengah atau gelandang jangkar ya, dia benar-benar tampil apik menjaga keseimbangan lini tengah dari Timnas Indonesia dan membiarkan Vigo Dennis dan Muhammad Kaffiatur Rizky agak lebih ke depan untuk lebih berkreasi lagi ya. Jadi benar-benar lini tengah dari Timnas Indonesia ini di pertandingan semalam itu sangat-sangat hidup ya, sangat-sangat banyak sekali kreasi yang diciptakan dan banyak sekali peluang yang didapatkan ya. Sehingga dari skor akhir pun tentu benar-benar sangat mencolok ya, 6-2, walaupun memang kita Timnas Indonesia U19 tidak bisa mempertahankan clean sheet ya. Sayang sekali memang Indonesia kebobolan oleh Timur Leste sebanyak 2 gol, tetapi ya itu menjadi PR juga nantinya untuk Indra Syafri, karena di babak semifinal nanti Indonesia ini akan bertemu antara runner up dari grup C, yaitu Thailand atau Malaysia, yang akan bertanding pada tanggal 25 hari Kamis besok ya. Jadi siapapun nanti yang menjadi runner up di grup C ini itu akan menjadi lawan Timnas Indonesia U19 di babak semifinal nanti ya, yang akan digelar pada tanggal 27 Juli mendatang, hari Sabtu ya. Nah, di pertandingan semalam ini Welber Jardim ya itu tadi bisa kita lihat benar-benar sangat, dia
pemain Sao Paulo ini benar-benar sangat apik ya, dia tampil apik, menjaga keseimbangan, menjaga kedalaman lini tengah timnas, dan umpan-umpan dan passing-passing yang dia berikan pun benar-benar sangat luar biasa. Begitupun juga dengan Jens Rappen yang ketika dia diberikan menit bermain yang cukup lama, dia benar-benar bisa membuktikan dengan menciptakan 2 golnya gitu. Begitupun juga Arkan Kakak akhirnya berhasil pecah telur, walaupun sebelum-sebelumnya juga sempat dikritik juga oleh netizen yang beberapa kali di dua pertandingan sebelumnya mendapatkan peluang banyak sekali, dan akhirnya di pertandingan melawan Timor Leste ini Arkan Kakak juga berhasil membuka pundi-pundi golnya, walaupun dia hanya bisa mencetak 1 gol. Tapi kita support terus, mudah-mudahan Jens Rappen dan Arkan Kakak ini terus bisa menjadi lini depan yang tajam nanti ya. Begitupun juga di babak semifinal nantinya, siapapun lawannya nanti, entah itu Thailand ataupun Malaysia. Tetapi di pertandingan di kemenangan Indonesia ini harus dibayar mahal ya. Kenapa? Karena di akhir babak kedua Welber Jardim harus ditarik keluar, diganti, karena memang terlihat dia mengalami cedera yang cukup serius. Dan ketika pertandingan selesai pun dan keluar dari stadion, banyak video yang beredar juga Welber Jardim itu keluar dari stadion dengan menggunakan kursi roda, dan di lututnya pun itu menggunakan pelindung lutut atau protektor ya, body protektor di lutut. Nah, pelatih Indra Syafri pun belum memastikan apakah cedera dari Welber Jardim ini cukup parah atau tidak, karena memang ini harus ada observasi lebih lanjut dari tim dokter. Tetapi ya jika kita melihat memang dari kondisinya, sepertinya itu menurut saya ini cedera yang cukup serius ya. Karena memang ketika melihat Welber Jardim keluar dari stadion dengan menggunakan kursi roda dan di lututnya menggunakan pengaman atau body protector, itu ya mengindikasikan cedera yang diderita oleh Welber Jardim ini cukup serius. Dan ketika nanti di babak semifinal juga belum tentu dia bisa bermain untuk Indonesia di semifinal, melihat kondisi dari Welber Jardim ya. Nah, ini kita bicara pahit-pahitnya aja dulu ya. Jika nanti memang Welber Jardim ini cederanya cukup serius, atau mungkin bisa dikatakan cukup parah gitu, dan memang tidak bisa bermain di semifinal, ya tentu ya Indonesia kehilangan sentuhannya dia gitu, perannya dia di lini tengah yang kita tahu di pertandingan melawan Timor Leste ini benar-benar sangat vital perannya di lini tengah. Begitupun juga di pertandingan-pertandingan sebelumnya ya. Walaupun dia hanya sebagai pemain pengganti gitu di pertandingan pertama dan kedua, tetapi ya perannya ketika dia masuk di pertandingan pertama dan kedua itu sangat-sangat merubah dari segi permainan timnas Indonesia U19. Nah, berarti nanti jika Welber Jardim ini tidak bisa tampil, nah yang akan menggantikan posisi Jardim ini siapa? Berarti antara Tony Firmansyah atau Vigo Dennis. Nah, diharapkan Tony Firmansyah dan Vigo Dennis ini mereka tampil maksimal nanti ketika semifinal ya. Harus bisa benar-benar menjadi penyeimbang dan penghubung ya antara lini belakang, lini tengah, dan lini depan ya, seperti halnya yang dilakukan oleh Welber Jardim. Kombinasi umpan 1-2 sentuhan pun seperti pertandingan semalam itu harus diterapkan lagi di babak semifinal nanti. Jangan lagi mengandalkan atau jangan selalu mengandalkan serangan-serangan dari sayap, karena itu adalah permainan mudah terbaca oleh lawan. Apalagi nanti lawannya pun di babak semifinal bukan kaleng-kaleng ya, Thailand ataupun Malaysia, yang memang kita tahu ya Thailand selalu tampil bagus di setiap kelompok umur. Begitupun juga Malaysia ya, yang di event sebelumnya mereka jadi juara kalau tidak salah ya, juara bertahan dari event AFF U19 ini. Nah, jadi kita doakan mudah-mudahan cedera dari Welber Jardim ini tidak serius ya, dan bisa segera diatasi oleh tim dokter. Dan siapapun lawannya di semifinal nanti, entah itu Thailand atau Malaysia,
kami harap ya para pemain timnas Indonesia tetap confidence, tetap percaya diri dan selalu memberikan yang terbaik ya. Dan mudah-mudahan juga di pertandingan semifinal nanti Indra Syafri bisa melihat bagaimana ketika dia berhasil merotasi pemain di matchday ketiga ini, nah dia akan sedikit terbuka nanti strategi apa yang bisa dia lakukan di babak semifinal nanti ya. Kita support terus, kita dukung terus, dan kita kawal perjuangan timnas Indonesia U19 ini. Semoga bisa memberikan prestasi yang terbaik tentu di bermain di tanah kita sendiri ya, kita sebagai tuan rumah, dan kita doakan semoga timnas Indonesia ya harapannya terus meningkat ya, karena ini adalah sebagai turnamen permulaan dan tentu juga nantinya akan berjenjang ke Piala Asia U19 atau Piala Asia U20, lalu nanti ke Piala Dunia U20. Itu saja dari saya, sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.